Halo Sobat Pak Movies, ketemu lagi dengan gue Patriot Ulul. Kali ini gue mau review satu film yang kita tahu triloginya itu terakhir itu tahun 2014 dan kalian pasti nggak asing, judulnya adalah Hunger Games: Ballad of Songbird and Snake. Jadi sebelumnya izinkan gue menyapa kalian di hari Jumat ini. Gue nonton itu semalam dan balik agak malam, dan ini film lumayan lama. Bagi kalian yang office hour kerjanya hari Jumat, gue sarankan untuk kalian sempatkan waktu di weekend ini untuk nonton film ini. Ini bisa banget buat kalian nonton di weekend, bisa banget buat jadi teman kalian untuk nonton di weekend. Film ini masih disutradari oleh orang yang sama, yaitu Francis Lawrence. Dia juga dulu jadi sutradara di trilogi Hunger Games ini, tapi kali ini dia nggak kerja sama Jennifer Lawrence lagi. Dia sekarang kerja sama Tom Blyth. Sebenarnya Tom Blyth bukan aktor baru, dia termasuk aktor lama, tapi ini adalah salah satu peran utamanya dia pertama kali. Tapi kalau gue salah, correct me if wrong, dia itu sebagai Coriolanus Snow atau Presiden Snow di masa mudanya. Nah, dia itu akan berpasangan dengan Rachel Zegler. Rachel Zegler ini akan jadi karakter namanya Lucy Gray, dan mungkin ini sedikit intermezzo bagi kalian yang beberapa bulan lalu itu dengar berita bahwa Snow White itu diperankan oleh Rachel Zegler dan itu cukup kontroversial, ya kita lihat di sini. Tapi gue melihat Rachel Zegler di karakter ini cukup menyenangkan ya gitu ya. Nah, terus untuk selanjutnya ada Peter Dinklage atau Tyrion Lannister. Di sini dia akan menjadi dean-nya dari si Coriolanus Snow ini. Dia akan jadi Casca Highbottom kalau nggak salah. Terus ada satu lagi Viola Davis. Viola Davis ini seperti kita tahu dia itu main di DC Cinematic Universe sebagai Amanda Walker kalau nggak salah. Jadi dia di sini akan jadi Dr. Gold. Kita di sini disebutnya Dr. Gold. Langsung aja ke pembahasan filmnya. Jadi film ini itu dibuka dengan Coriolanus Snow dan Tigris Snow, yang dua bocil ini nyari makan, dunia lagi chaos, dan mereka balik kemudian mendengar kabar bahwa ayahnya yaitu Jenderal Crassus Snow ini meninggal karena disergap oleh pemberontak. Nah, Snow ini digambarkan karakter yang langsung ambisius. Dia juga punya keluarga yang jadi bebannya dia. Maksudnya beban bukan dalam arti orang yang jelek ya, tapi lebih ke dia bertanggung jawab pada dua orang yang rely on him, yaitu Tigris Snow dan neneknya. Jadi selama ini dia hidup di situ, dan walaupun jenderal, gue juga expect kayaknya kalau udah jenderal ya at least you have a decent life gitu loh. Tapi di sini Crassus Snow itu punya keluarga yang miskin sih. Setelah dia meninggal, Coriolanus Snow ini dia hidup di keluarga yang bisa dibilang kekurangan lah, sebab kekurangan. Tapi dia itu murid yang pintar, murid yang cerdas, murid yang brilliant. Makanya dia dapat nomini sebagai salah satu nomini untuk Flynn Award. Flynn Award itu adalah Hunger Games versi yang sebelum yang versi brutal sih. Jadi dia jadi salah satu di Flynn Award. Dia punya beberapa teman di sekolahnya lah bisa dibilang, dan Flynn Award ini akan memungkinkan si Coriolanus Snow ini masuk ke universitas, dan dia berharap bisa mengubah nasibnya atau bisa mengangkat keluarganya lah dari ya gitulah, dari tempat-tempat yang ya kurang menyenangkan kalau gue lihat di film ini sih. Dan di sini itu tiba-tiba berubah rencana jadi Hunger Game yang versi yang seperti kita udah tahu di trilogi sebelumnya, lebih ke Battle Royale. Jadi dulu awalnya cuma Flynn Award itu cuma untuk ya udah ini orang-orang berprestasi, ya kita voting siapa yang jauh lebih layak untuk dapat Flynn Award ini. Tapi ditambahkan Hunger Games ini di mana
nggak cuma kelayakan tapi patriotisme dan gitulah, or at least itu yang disebutkan di awal film. Dan kemudian Coriolanus Snow ini akan jadi mentor dari Lucy Gray yang diambil dari Distrik 12. Jadi jadi si Lucy Gray ini dia itu diambil dari Distrik 12 untuk jadi salah satu peserta dari Hunger Games ini. Dia juga punya backstory juga, tapi kelihatan banget yang diceritain backstory-nya cuma Lucy Gray ya. Gue paham karena emang ini karakter utamanya cuma dua sebenarnya, si Coriolanus Snow dan Lucy Gray sebenarnya. Itu sih yang gue pahami, kurang lebih kayak gitu. Jadi gue suka di film ini treatmentnya tuh ada chapter per chapter yang menurut gue itu bisa jadi semacam checkpoint lah untuk oh ini udah di bagian ini, udah di bagian ini. Walaupun ya sebenarnya tanpa chapter per chapter pun kita tahu cerita itu progresif gitu loh. Jadi gak ada backstory yang terlalu banyak gitu loh. Backstory-nya hanya diceritakan orally gitu loh, atau by mulut gitu loh. Gak yang sampai digambarkan gitu. Jadi itu yang gue suka sih dari film ini. Salah satu poinnya adalah di situ. Dan kedua adalah karakter dari Coriolanus Snow ini ya. Kalau gue bilang Coriolanus Snow ini bisa dibilang sandwich generation ala-ala Capitol, dimana yaitu dia harus struggle untuk keinginannya dia. Terus kedua adalah dia harus mengangkat keluarganya itulah gitu lah. Karena dia itu kan bukan punya beban sih, lebih ke dia menanggung beban dari dua orang ini, yaitu Tigris dan grandmanya atau neneknya. Nggak disebutkan sih namanya sih, hanya grandmanya ini. Tapi di chapter kedua nanti kita akan lihat bagaimana Coriolanus Snow ini perlahan tapi pasti itu mulai berubah. Coriolanus Snow ini karena ada satu hal yang dia lakukan ilegal di Hunger Games, makanya dia harus diasingkan ke satu distrik lah. Satu distrik ini cukup harsh dan itu yang akhirnya harus membuat dia itu berubah. Awalnya dia masih mempertahankan kemanusiaannya, terus kemudian ditemani oleh salah satu sahabatnya lah, namanya Sejanus. Dan di situ dia mulai nggak betah sebenarnya, mulai ingin kembali ke Capitol, mulai merasa gue nggak deserve di sini loh, gue itu brightful student dan harusnya gue itu tempatnya di Capitol bukan di tempat ini. Nah sebenarnya dia itu mau dikirimkan ke pelatihan perwira gitulah, semacam mungkin akmil atau sekolah polisi semacam itulah gitu. Dan di sana dia itu harusnya berangkat, tapi karena ada satu karakter yang akhirnya oke, gue akan ikut lu gitu loh. Dan di karakter ini itu yang gue lihat adalah dia itu si Lucy Gray. Oke, gue mungkin spoiler aja ya. Si Lucy Gray ini seperti yang kita tahu dia itu lemah di awal, dia nggak kelihatan seperti wanita kuat ya. Gue pikir Lucy Gray itu bakal kayak Katniss lah, bakal se-strong Katniss, tapi ya enggak gitu loh. Bener-bener kayak wanita yang lemah gitu. Tapi dia itu manipulatif ternyata. Ada di part ini menunjukin kalau dia itu manipulatif. Dan ada satu scene yang akhirnya bikin Coriolanus Snow ini benci dengan orang-orang distrik. Dan sebelumnya clue-nya udah ada di awal-awal cerita, ketika neneknya Coriolanus Snow ini ngomong ke Coriolanus Snow, memperingatkan sih lebih tepatnya, orang-orang distrik itu lebih dewasa loh daripada yang kamu pikir. Mereka itu kelihatannya muda tapi mereka itu pikirannya udah jauh lebih dewasa, udah jauh lebih manipulatif. Dan bisa dibilang mereka dianggap bukan manusia, dianggap hewan lah gitu, bisa dibilang seperti itu. Walaupun Coriolanus Snow ini pada waktu itu ya masih mempertahankan sisi kemanusiaannya ya, masih enggak lah, mereka manusia sama seperti kita harus begini lah gitu lah, harus doing good to them dan lain-lain. Kurang lebih kayak gitu sih untuk yang scene ini. Di scene ini, di chapter ini itu kelihatan banget perubahan karakternya dari Coriolanus Snow. Itu beda banget sih, dan itu akan lead ke akhir scene. Supporting karakter lain yang gue suka di Hunger Games Ballad of Songbird and Snake ini itu adalah Volumnia Gaul atau Dr. Gaul. Viola Davis emang nggak kaleng-kaleng sih. Di sini dia
indah tapi menyeramkan gitu. Jadi dia berperan sebagai mad scientist sih, lebih gue bilang itu sebagai orang mad scientist lah, orang gila yang cerdas, orang gila yang keren lah pokoknya. Dan dia itu salah satu yang mempropos Hunger Game ini harus ada gitu, Hunger Game ini harus berlanjut gitu, dan melempar satu pertanyaan penting yang jawabannya bisa kalian tonton di akhir, bisa kalian lihat di akhir, yaitu Hunger Games ini untuk apa sih? Jadi itu sih salah satu favorit gue. Kalau Peter Dinklage sebagai Casca Highbottom itu lebih ke Dean yang menyebalkan. Dia itu bahkan secara terang-terangan udah ngomong, gue akan melakukan apapun supaya lu nggak menang game ini ke Coriolanus Snow. Itu kalau lu dukung Coriolanus Snow dari awal, lu suka sama Coriolanus Snow dari awal, itu hal yang menyebalkan sih. Tapi in the end kita akan tahu kalau Casca Highbottom ini atau Peter Dinklage ini, dia punya alasan kenapa dia itu benci banget sama Coriolanus Snow. Dan kebenciannya sebenarnya bukan ke Coriolanus Snow, tapi ke ayahnya, yaitu Crassus Snow. Dan ini nanti akan diceritakan di akhir. Gue mungkin agak lupa ya untuk vibe dan setting tone dari trilogi Hunger Games, karena seingat gue ya, itu kan udah lama banget ya. Correct me if wrong lah, dan remind me if wrong. Setahu gue itu lebih ke, apalagi di Mockingjay, itu lebih ke kayak kota-kota Eropa pasca perang dunia sih, kota-kota yang dibom oleh sekutu lah, hancur, nggak berbentuk, kayak gitulah, ya you can imagine that gitu loh. Tapi di Hunger Games Ballad of Songbird and Snake ini, itu kelihatan kotanya masih, Capitol masih rapi, Capitol masih oke, tapi vibes-nya itu kayak kota-kota di negara Eropa Timur selama perang dingin gitu loh. Gue nggak tahu ya, gue nggak pernah ke Eropa Timur selama perang dingin, karena gue juga perang dingin kelar juga gue kayaknya belum lahir. Dan yang gue lihat digambarkan di film-film Hollywood kan vibes Eropa Timur itu gloomy, abu-abu, grey gitu loh. Dan itu kelihatan banget digambarkan di Capitol ini. Bahkan ada mobil yang bentuknya itu sama kayak salah satu mobil merek Rusia yang namanya bumbu dapur lah. Mungkin kalian bisa tebak ini mobil apa gitu. Terus banyak juga propaganda yang masif sih, patung-patung heroik, poster-poster kepahlawanan. Gue merasa ini Eropa Timur banget gaya stylenya ini. Tapi satu lagi, correct me if wrong juga, kalian boleh tulis di kolom komentar. Gue ngerasa orang-orang Capitol ini nama-namanya itu nama-nama Romawi. Mungkin kalian juga notice. Jadi ini mungkin bisa dibilang cocok logi. Correct me if wrong juga, gue nggak mencoba untuk misleading something. Tapi yang gue lihat adalah sepengetahuan gue tentang sejarah Romawi. Memang orang Romawi itu, kekaisaran Romawi itu membedakan antara kewarganegaraan Romawi sama orang-orang yang ada di kedudukannya. Jadi gue lihat itu kenapa orang-orang Capitol itu diistimewakan, kenapa mereka merasa gue punya hak lo atas lu karena gue udah menang dari lu, karena gue udah menaklukkan lu gitu loh. Sementara kalau lo perhatikan orang-orang di luar Capitol itu mereka punya nama yang berbeda gitu loh. Itu kelihatan banget, kayak mungkin lo udah denger lah nama-nama Romawi seperti Crassus, Julius, Septianus. Itu nama-nama Romawi yang umum, dan mungkin nama-nama yang di luar Romawi ya, mungkin salah satunya yang gue tahu adalah Arminius. Mungkin Arminius saja udah nama Romawi menurut gue gitu loh. Yang nama-nama Eropa yang bukan Romawi lah, kalau gue lihat itu kelihatan banget kayak membedakan kalau ini kita Romawi, kita eksklusif digambarkan oleh Capitol, dan lu yang berada di luar Capitol itu lu nggak eksklusif sama sekali, lu bahkan gue anggap bukan manusia. Menurut gue ada hal-hal Roman culture yang dimasukkan di film ini. Tapi correct me if wrong again, karena ya gue gak mencoba untuk misleading atau gak mencoba untuk salah persepsi. Kalau gue ada salah mungkin bisa kalian koreksi lah di kolom komentar.
Salah satu scene yang paling berkesan menurut gue ini malah justru live musik di tambang ya, live musik di tambang di mana Lucy Gray ini nyanyi. Dan gue itu seneng banget sama style musiknya, yaitu Irish musik, Irish folklore musik, ya kayak macam-macam The Course lah gitu lah. Dan gue suka banget sih, ini beda dengan yang lain. Ini kayak film yang memadukan berbagai macam budaya dalam satu tempat gitu loh. Vibes-nya Eropa Timur selama Perang Dingin ya. Terus masyarakatnya tuh Roman culture banget, secara nama, secara pola pikir, tingkah laku itu Roman culture banget. Tapi ada Irish musik di situ. Jadi ini menyenangkan sih menurut gue. So far segitu aja ya review dari gue. Tapi mungkin ini tambahan aja. Gue jujur aja mikirnya pas pertama kali mau nonton, apakah ini akan sebagus Hunger Games sebelumnya? Ini apakah ini cuma akan jadi prequel atau sequel yang maksa, yang ya lu tau lah banyak sequel terutama yang truk robot itu, yang gue pikir semakin lama semakin maksa. Tapi jujur untuk Hunger Games gue masih oke untuk nonton, gue masih rekomen untuk kalian nonton. Untuk skor gue bisa kasih 7/10 karena ini masih oke banget lah, masih oke. Ini melebihi ekspektasi gue jujur aja gitu loh. Tapi memang kalau dikatakan spesial mungkin nggak spesial ya, tapi gue seneng banget nonton film ini. Oke, kali aja gue ada salah, kalian ada punya pendapat berbeda, kalian boleh tulis di kolom komentar, kalian boleh koreksi gue kalau gue ada salah. Dan jangan lupa subscribe atau like kalau kalian suka. Bye bye, see you again di review Park Movie selanjutnya. Bye bye Sobat Park.